Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai termoregulasi. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas beberapa sub materi. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai pengertian termoregulasi, yang kedua mekanisme perolahan panas, yang ketiga pengaruh termoregulasi terhadap respirasi, yang keempat homoterm dan poikiloterm, yang kelima fungsi dan mekanisme kerja sistem termoregulasi, yang keenam kelainan termoregulasi, yang ketujuh pengaruh termoregulasi terhadap tingkah laku ikan, yang kedelapan ikan sebagai hewan ektotermik, yang kesembilan kesimpulan, dan yang kesepuluh yaitu pengaruh suhu dan lingkungan terhadap termoregulasi. Nah, untuk penjelasan materinya mungkin bisa dilihat setelah ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari termoregulasi. Jadi termoregulasi merupakan salah satu hal penting dalam hemostatis. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatik yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal yang dicapai dalam mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme perolehan panas pada satwa akuatik. Satwa akuatik memperoleh panas melalui dua cara, yaitu aktivitas metabolisme atau produksi energi yang berlangsung dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyerap panas dari lingkungan. Bahkan bila lingkungan sekitarnya, misalnya udara sekitarnya lebih dingin daripada jaringan atau tubuh satwa akuatik tersebut, maka makhluk tersebut masih juga dapat menyerap energi radiasi matahari. Dan kali ini saya akan menjelaskan pengaruh termoregulasi terhadap respirasi dari ikan. Nah, ada sebuah percobaan di mana dalam percobaan tersebut digunakan ikan mas dan diberikan dua perlakuan. Perlakuan pertama yaitu ikan mas tersebut nantinya akan diletakkan pada wadah yang berisi air dingin, dan perlakuan yang kedua yaitu nantinya ikan mas tersebut akan diletakkan pada wadah yang berisi air hangat. Jadi dalam perlakuan kali ini suhu dari air tersebut ada dua, yaitu suhu yang cukup rendah dan suhu yang cukup tinggi. Nah, pada percobaan yang dilakukan, ikan mas yang diletakkan pada wadah dengan suhu air yang cukup tinggi akan mengalami pergerakan operkulum yang cukup banyak, dan ikan mas yang diletakkan pada wadah dengan suhu air yang cukup rendah akan mengalami gerakan operkulum yang kurang. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh termoregulasi terhadap respirasi dari ikan mas tersebut, jika diletakkan pada suhu dingin atau suhu yang cukup rendah, maka respirasi dari ikan akan cukup lambat. Sedangkan jika diletakkan pada suhu yang cukup tinggi atau air hangat, maka respirasi dari ikan akan bertambah cepat. Berdasarkan pengaruh lingkungan pada suhu badan, hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu poikiloterm dan homoterm. Poikiloterm merupakan hewan yang berdarah dingin, yang berarti suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Sedangkan homoterm yaitu hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas adalah hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya dan pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan. Hewan-hewan ektoterm yaitu semua jenis hewan kecuali aves dan mamalia. Contohnya itu ikan salmon, katak, iguana, dan buaya. Selanjutnya yaitu hewan yang masuk dengan endoterm. Contohnya itu aves dan mamalia. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari sistem termoregulasi. Nah, sistem termoregulasi ini dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi panas yang terbuang dari dalam tubuh, sehingga tubuh mencapai temperatur yang mendekati konstan.
Fungsi utama dari sistem termoregulasi yaitu berperan penting dalam hemostasis, di mana hemostasis merupakan upaya penyesuaian neuroendokrin dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi. Bagaimana mekanisme kerja sistem termoregulasi pada satwa akuatik? Seperti yang kita ketahui, ikan merupakan hewan ektotermik atau bisa disebut dengan poikiloterm, yang berarti dia tidak menghasilkan panas tubuh sehingga suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungannya. Kemudian cara adaptasi hewan eksoterm pada suhu yang sangat tinggi yaitu dengan cara meningkatkan laju pendinginan dengan penguapan melalui kulit dan mengubah mesin metaboliknya agar bisa bekerja pada suhu yang tinggi. Sebaliknya, cara adaptasi hewan eksoterm pada suhu yang sangat dingin, dia bisa menambah zat larut ke dalam tubuh untuk meningkatkan konsentrasi osmotik dan menambah protein anti beku ke dalam cairan tubuh. Saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada termoregulasi. Kelainan termoregulasi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hipotermia dan hipertermia. Hipotermia adalah keadaan saat suhu tubuh turun lebih cepat daripada kemampuannya untuk memproduksi panas, sehingga suhu tubuh akan menjadi dingin. Sedangkan hipertermia adalah saat suhu tubuh naik melebihi suhu normal. Seperti halnya manusia, hewan memerlukan rentang suhu di mana tubuhnya dapat bekerja dengan baik. Apabila dihadapkan dengan suhu yang terlalu ekstrim, maka tubuh akan memerlukan penyesuaian agar tetap berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana hewan akuatik menyesuaikan suhu tubuhnya? Misalnya saja ikan yang hidup di musim dingin. Metabolisme ikan pada suhu yang dingin melambat atau tidak secepat pada saat suhu air lebih hangat. Jadi energi yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Hal ini berguna untuk menghemat energi saat sumber makanan di air tidak banyak tersedia. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh terregulasi terhadap tingkah laku ikan. Dalam proses kenaikan suhu air, ikan yang mulai tidak tahan dengan suhu yang panas mulai mengalami perubahan tingkah laku dibandingkan pada suhu biasanya atau pada suhu normalnya. Tingkah laku yang diamati pada ikan adalah pergerakan ikan serta perubahan tingkah laku yang dapat dilihat atau yang dapat diamati oleh kasat mata. Dalam pengamatan tingkah laku ini, ikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori normal dan kategori kritis. Pada kategori normal, tahap normal yang dimaksud di sini yaitu pada ikan yang sudah diberi perlakuan panas masih belum mengalami perubahan, baik itu perubahan pada gerak renang ikan maupun perubahan pada pergerakan perkulum ikan. Namun, pada kategori kritis, sebelum ikan mengalami kematian yang diakibatkan oleh suhu panas ikan tersebut akan memperlihatkan gerakan atau tingkah laku yang berbeda daripada biasanya atau daripada suhu normalnya. Gerakan renang ikan akan tidak beraturan dan arahnya pun tidak menentu. Ada kalanya pergerakan yang dialami akan membenturkan tubuhnya ke bebatuan atau kerikil atau benda yang ada di sekitar tubuh ikan tersebut. Selain itu, pergerakan perkulum ikan semakin cepat yang akan menunjukkan bahwa ikan mulai susah bernafas. Pergerakan membenturkan ikan ke benda yang ada sekitarnya. Hal ini juga yang dapat mengakibatkan luka pada tubuh ikan sehingga ikan cepat mengalami kematian. Hewan berdasarkan asal suhu tubuhnya dibedakan menjadi dua, yaitu ektoterm dan endoterm. Ektoterm adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya sangat sedikit. Sedangkan endoterm adalah
hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh, yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Selanjutnya adalah pengaruh termoregulasi terhadap suhu lingkungan. Termoregulasi adalah proses pengaturan suhu tubuh. Panas tubuh merupakan hasil akhir dari proses oksidasi di dalam tubuh. Pada waktu istirahat, semua energi yang didapat dari oksidasi diubah menjadi panas. Seperti diketahui bahwa semua proses biologis akan berlangsung dengan baik bila suhu tubuh dipertahankan sesuai dengan kebutuhan pada proses biologis tersebut. Pada suhu 0 derajat Celcius, proses biologis itu akan terhambat, bahkan bisa berhenti sama sekali. Bila suhu tubuh naik mencapai keadaan maksimum pada suhu optimal, suhu merupakan faktor yang paling penting dalam ekosistem perairan. Kenaikan air dapat menyebabkan kehidupan ikan terganggu. Air memiliki sifat termal yang unik, sehingga perubahan suhu dalam air akan berjalan lebih lambat daripada udara. Walaupun suhu kurang mudah berubah dalam air daripada di udara, namun suhu merupakan faktor pembatas utama. Oleh karena itu, makhluk akuatik sering memiliki toleransi yang sempit. Ikan merupakan hewan ektotermik yang berarti tidak menghasilkan panas tubuh, sehingga suhu tubuhnya tergantung dan menyesuaikan suhu lingkungan sekitarnya. Sebagai hewan air, ikan memiliki beberapa mekanisme fisiologis yang tidak dimiliki oleh hewan darat. Perbedaan habitat menyebabkan organ-organ ikan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, ikan lebih toleran terhadap perubahan suhu air. Beberapa spesies mampu hidup hingga suhu 260 derajat, namun toleransi masing-masing individu berbeda. Ikan hidup pada suhu relatif tinggi akan mengalami kenaikan kecepatan respirasi. Suhu yang rendah dapat mengakibatkan kematian pada ikan, tetapi suhu yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan fisiologis. 321. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana efek peningkatan suhu air terhadap perubahan perilaku, patologi anatomi, dan histopatologi pada ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu itu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat penting dalam air karena bersama-sama dengan zat atau unsur lain akan menyebabkan atau mempengaruhi massa jenis air, densitas air, kejenuhan air, mempercepat reaksi di dalam air, dan dapat mempengaruhi jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Sebenarnya suhu tinggi pada ikan itu tidak selalu menyebabkan kematian, tetapi dapat menyebabkan gangguan status kesehatan, misalnya stres, lemah, kurus, dan bahkan bisa menyebabkan perubahan perilaku pada ikan. Beberapa respon stres juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan patologi anatomi dan histopatologi pada ikan seperti insang, hati, pankreas, kulit, dan traktus urogenital. Rendahnya kadar oksigen di dalam air biasa menyebabkan iritan pada jaringan atau sel yang ada pada ikan, yaitu terutama pada insang, dan biasanya akan menyebabkan udema, hipersplasia, dan Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi termoregulasi. Nah, di mana yang dapat kita simpulkan bahwa termoregulasi ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan panas tubuhnya. Nah, pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh, serta ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostasis. Nah, adapun pengaruh suhu pada lingkungan hewan itu terbagi menjadi dua, ada poikiloterm sama homoiterm. Nah, poikiloterm ini dapat disimpulkan bahwa suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan,
Nah, suhu tubuh bagian dalam dia lebih tinggi dibandingkan dengan suhu bagian tubuh bagian luarnya. Nah, hewan seperti inilah dapat dikatakan hewan berdarah dingin. Nah, adapun hewan berdarah panas yang biasa disebut dengan Homoitherum, dia itu hewan Homoitherum ini suhunya lebih stabil dibandingkan dengan Poikilotherum. Nah, hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Nah, adapun hewan Exotherum akuatik dapat disimpulkan bahwa dia itu suhu lingkungan akuatik relatif stabil. Hewan tidak mengalami permasalahan suhu tubuhnya, maksudnya suhu lingkungannya yang rumit. Kemudian suhu tubuh stabil dan relatif sama dengan suhu air dalam lingkungan akuatik tersebut. Nah, hewan ini tidak mungkin melepaskan panas tubuh dengan cara evaporasi. Nah, kemudian hewan Exotherum terrestrial. Nah, dapat disimpulkan bahwa hewan Exotherum terrestrial ini dia memperoleh panas dengan cara menyerap radiasi matahari, baik pada hewan vertebrata maupun hewan invertebrata.